memulai kegiatan aktivitas proses belajar mengajar kita pada hari ini. Di sekitar kalian mungkin masih ada serakan yang tidak penting, ada sampah, coba cek. Bersih? Siap ya? Oke. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mohon tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Kita berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, oke. Selfie. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu dari rumah kami masing-masing dengan program kami sekolah yang baik. Sekarang kami sudah mulai belajar kami, namun sebelum itu kami minta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan. Ya, terima kasih Selfie sudah memimpin doa. Baik, supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat, lebih fresh. Apalagi Jani sudah menunjukkan pukul 11 ya. Supaya kalian tidak ngantuk, kalian berdiri, kita akan mempersembahkan satu lagu dulu ya. Kita akan berikan satu lagu dulu. Kita semua ya, mudah-mudahan lagu ini memberikan semangat yang inspiratif buat kalian. Baik, mungkin ada yang bisa pimpin lagu ini. Ada yang bisa pimpin? Ada yang bisa pimpin? Ada. Silakan satu orang untuk pimpin lagu ini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu airku Indonesia. Pelajari pada hari ini, saya mau bertanya, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu yang kita pelajari? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih. Siapa yang masih ingat? Oke, Selfie, silakan Selfie. Materi tentang apa? Partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Oke, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ada yang bisa menjelaskan itu? Apa maksudnya? Oke, silakan kamu. Berdiri. Nah, jadi partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Oke, mantap. Kita berdoa. Ya, artinya bahwa kalian betul-betul ya menyimak, memahami, mendengar dengan baik ya materi yang sudah disampaikan oleh Bapak pada minggu yang lalu. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar secara khusus tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Baik, mungkin kamu pernah mendengar ya kata integrasi dan juga kata nasional. Ada yang bisa jelaskan ini? Integrasi nasional? Integrasi nasional, ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Yang pertama kata integrasi, oke silakan. Kalau menurut kami secara bahasa Indonesia, Oke. menjelaskan tentang integrasi nasional itu pembangunan sehingga menjadikan satu kesatuan yang bulat. Oke, satu proses ya untuk menyatukan satu kesatuan yang beda. Oke, yang berikut kata nasional. Nasional itu artinya apa? Oke, bangsa. Bangsa. Baik, kita lihat yang berikut. Sebelum kita menjelaskan secara detail atau memahami lebih dalam tentang integrasi nasional, kita amati dulu kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama,
mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang berikut, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah setelah mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan nilai-nilai toleransi dan damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita lanjutkan. Coba kalian simak gambar yang ada yang mungkin kalian bisa lihat. Di sini ada beberapa siswa dan juga guru menggunakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Ya, jadi ini ada yang senyum-senyum, ada yang tatapan manis. Sebagai bangsa yang heterogen, memiliki adat istiadat, memiliki suku, ras, agama, dan juga sebuah golongan. Nah, di sini kita diajak bagaimana sebuah negara yang besar ini yang memiliki kemampuan untuk menyatukan segala bentuk perbedaan yang ada. Ya. Contoh saya yang dari Flores, kalian yang ada di Pulau Timur, ada di Afang Timur, daerah perbatasan. Sebelum saya datang ke sini, otomatis saya harus memahami, mengenal terlebih dahulu budaya lokal kalian. Dengan mengenal budaya kalian, otomatis dengan sendirinya pun saya akan berinteraksi. Meskipun saya itu berbeda budaya dengan kalian, bahasa daerah kita pun tidak sama. Tetapi ada suatu bahasa, bagaimana sebuah negara yang besar ini menciptakan suatu bahasa, suatu bahasa nasional untuk melengkapi dan juga menjadi sebagai bahasa pemersatu yang meskipun kita diselimuti didiami oleh berbagai suku, budaya, bahkan bahasa daerah yang berbeda. Gambar yang ketiga ada di sini dan ada gambar yang keempat. Membedah maksud dari gambar ini, silakan kalian berpencar menuju kelompok Anda masing-masing. Silakan. Menggambarkan suatu tekad serta suatu keinginan untuk bersatu dari kaum pemuda yang diwujud nyatakan melalui sumpah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemiskinan dapat menjadi penyebab masyarakat. Hal ini dikarenakan tiada ekonomi yang baik atau buruk akan membuat seseorang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, ataupun modal usaha yang diperlukan untuk memiliki kehidupan. Kalian masih semangat buat nyanyian kecil-kecilan ya? Ini ice breaking untuk kalian supaya kalian lebih semangat, lebih fresh ya. Mungkin ada yang sudah tahu lagu ini ya? Ada yang sudah tahu? Oke, baik. Baik, yang pertama ini sebuah jeroan slogan ya. Ini merupakan jeroan dari mata pelajaran PPKN ya. Kalau saya menyebut kata belajar PPKN, Anda menjawab belajar Pancasila cerdas. Bisa? Bisa. 3, 2, 1. Belajar PPKN. Dari saya kira-kira video tersebut itu menggambarkan tentang apa? Oke, baik. Videonya itu adalah sekali lagi sebuah kasus ya. Ada kasus
perebutan tanah, konflik perebutan tanah antar suku yang terjadi di Oke, pertanyaannya jelas di dalam. Bisa baca? Warga negara Indonesia, meskipun berbeda budaya, berbeda suku, ras, dan keturunan, tapi kita diupayakan untuk menjadi warga negara yang memiliki rasa persaudaraan dan kebersamaan. Satu tugas yang harus kalian lakukan, yakni membuat sebuah produk, ya, yang mana produknya itu dalam bentuk peta konsep. Oke, kalian sudah paham kan membuat peta konsep? Integrasi artinya pembaharuan hingga menjadi satu kesatuan. Integrasi nasional. Pertama itu faktor pendorong integrasi nasional meliputi 5 aspek. Yang pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. Pertama, modal awal integrasi nasional. Yang kedua, memasuki Kepentingan. Kedua, pertentangan sosial. Tiga, aksi protes dan demonstrasi. Yang keempat, meningkatnya kriminalitas. Sekali lagi kita beri aplaus. Bapak akan menyimpulkan seluruh rangkaian ya kegiatan kita, kemudian proses pembelajaran kita mulai hari kemarin ya dan juga hari ini kita bisa menyimpulkan secara bersama tentang materi yang kita dalami ya kurang lebih selama 2 hari ya. Di dalam integrasi itu memiliki ada yang namanya faktor ya, ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Faktor internal dan juga faktor eksternal. Jadi faktor penghambat itu bisa datang dari dalam dan juga bisa datang dari luar. Ya, dari kelompok kalian tadi ada kelompok 3 ke kelompok 4 tadi yang menjelaskan bahwa faktor internalnya itu lebih cenderung kepada sesama kita masyarakat Indonesia yang belum mampu menciptakan suasana keharmonisan baik antara agama, suku, ras maupun singkat ya tentang pelajaran kita pada siang hari ini. Bagaimana pendapat Anda, komentar Anda terhadap aktivitas KBR kegiatan belajar kita pada hari ini? Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Dengan pembelajaran seperti ini kami bisa membuat. Oke. Mari aplaus dulu. Oke. Baik, teman Anda mengatakan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya dengan materi hari ini dan juga tentu model ya project basic learning kalian akhirnya mampu menciptakan satu produk ya meskipun sifatnya sederhana tapi kamu sudah mampu. Di seluruh rangkaian aktivitas kita pada siang hari ini kita mohon sekali lagi tuntunan dari Tuhan minta satu orang untuk doa penutup.